Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Wafia sebagai guru biologi SMA Negeri 1 Semarang. Di video ini saya akan membaca mengamati tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Tujuan untuk saya mengamati tumbuhan monokotil dan dikotil adalah mengamati dan mengetahui perbedaan tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Dasar teori dari pengelompokan tanaman ini yaitu tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu keping atau daun biji. Tumbuhan ini memiliki perakaran serabut dan secara umum tumbuhan ini tidak bercabang. Lalu, daun tumbuhan monokotil memiliki tulang daun sejajar ataupun melengkung, dan tumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan memanjang saja. Lalu yang kedua ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki dua keping atau dua biji. Badang pada tumbuhan dikotil bercabang atau memiliki perakaran tunggang. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki daun yang lebar dengan urat daun yang rumit dan tumbuh dari pangkal dan memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengelompokan atau pengklasifikasian tanaman monokotil dan dikotil. Kita masuk ke pengklasifikasian yang pertama yaitu tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil pertama yaitu tanaman rambutan. Tanaman rambutan mempunyai nama latin Epelium lapaceum. Tumbuhannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke morfologi daun tanaman rambutan. Ini adalah daun dari tanaman rambutan seperti ini, yaitu untuk daun rambutan memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Tanaman rambutan memiliki daun yang disertai dengan panjang sekitar 7 cm, bisa lebih sampai 20 cm, dan lebarnya berkisar 3 hingga 8 cm. Itu untuk daun dari tanaman rambutan. Yang kedua ada daun dari tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng mempunyai nama latin Dimmacarpaeus longan. Tumbuhannya seperti ini. Ya. Lalu saya akan membacakan tentang morfologi dari daun kelengkeng. Ini adalah daun dari tanaman kelengkeng. Daun dari tanaman kelengkeng merupakan salah satu daun yang majemuk dengan berhadapan-hadapan pada satu tangkai. Ini luas jari-jarinya. Biasanya satu tangkai terdiri dari kurang lebih 3-6 pasang daun. Di bagian permukaan daun memiliki warna hijau tua serta mengkilap. Ini warnanya hijau tua. Lalu yang ketiga ada daun dari tanaman mangga. Tanaman mangga sendiri mempunyai nama latin Magnifera indica. Tumbuhannya seperti ini. Lalu morfologi dari daun tanaman mangga. Ini adalah daun dari tanaman mangga. Mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya adalah sebagai berikut. Daun berwarna hijau, berselang-seling seperti ini ruas-ruasnya, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm tergantung varietasnya. Selanjutnya ada daun dari tanaman jeruk. Tanaman jeruk mempunyai nama latin Citrus.
tanamannya seperti ini. Lalu ini adalah daun dari tanaman jeruk. Daun tanaman jeruk berbentuk bulat, ini ya bulat, hampir bulat. Bulat telur dengan panjang daun 5-15 cm dan lebar 2-8 cm. Tulang daunnya menyerip, terus seperti ini. Dan beraturan, namun ada susunan tulang daunnya yang berselang-seling. Ya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya Citrus paradis dan Citrus sinensis. Daun jeruk ini memiliki dua bagian, yakni ambar daun besar dan kecil. Itu tadi adalah klasifikasi dari tumbuhan jeruk. Lalu tanaman monokotil, tanaman dikotil yang terakhir adalah daun dari tanaman alpukat. Alpukat mempunyai nama latin Persea americana. Tumbuhnya seperti ini. Ini adalah daun dari tanaman alpukat. Daun dari tanaman alpukat ini bertipe tunggal, memiliki tangkai yang panjangnya 1,5 cm hingga 5 cm. Bentuk daun bulat telur memanjang seperti ini. Sementara itu, tekstur daun alpukat tebal, menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkalnya meruncing. Tebal dengan pangkal daun meruncing. Pada bagian tepi daun alpukat kadang menggulung ke atas, juga memiliki tulang daun menyirip. Ya, menyirip. Nah, itu tadi adalah klasifikasi dari tumbuhan dikotil. Tentunya saya akan membacakan tentang tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil yang pertama adalah anggrek. Tanaman anggrek memiliki nama latin Orchidaceae. Tanamannya seperti ini. Karena daun tidak dapat saya temukan, maka saya akan membacakannya saja dan melihatkan tanamannya saja yang saya tunjukkan tadi. Daun anggrek terdiri atas bermacam-macam bentuk. Ada yang bulat telur atau nama lainnya Renanthera succinea, bulat telur berbalik. Artinya bagian daun yang bagian atas lebar dan bagian pangkal kurang lebar, memanjang bagai pita atau serupa daun tebu. Kurang lebih seperti inilah daun dari tanaman anggrek. Lalu yang kedua, ada morfologi dari tanaman anggrek, yaitu tersusun atas karangan bunga. Bunga anggrek ini terdiri atas daun kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan calon buah serta daun kelopak dari tanaman anggrek ini biasanya memiliki jumlah 3 buah. Lalu yang kedua ada tanaman nanas. Nanas memiliki nama latin Ananas commusus. Tanamannya seperti ini. Lalu saya akan menunjukkan daun dari tanaman nanas. Ini adalah bentuk dari daun nanas. Tanaman nanas ini mempunyai morfologi berupa rangkaian bunga majemuk pada ujung batang tanaman. Bunga akan terbuka setiap hari dan jumlahnya kira-kira hingga 10 kuntum. Pertumbuhan bunga ini dimulai dari bagian bawah menuju bagian atas dan memakan waktu antara 10 hingga 20 hari. Lalu bentuk daun dari nanas ini panjang, teksturnya tebal. Lalu di bagian ujung-ujungnya terdapat duri
kayak seperti duri yang lancip. Lebarnya kurang lebih 3 sampai 6 cm. Itu tadi adalah daun dari tanaman nanas. Selanjutnya ada daun dari tanaman kunyit. Daun dari tanaman kunyit ini tidak saya dapatkan, namun saya akan menunjukkan gambar dari tanaman kunyit tersebut. Kunyit memiliki nama latin Curcuma longalin atau Curcuma domestica Var. Seperti ini bentuk dari tanaman kunyit. Kita baca klasifikasinya. Daun tanaman kunyit ini merupakan bunga dengan bentuk majemuk dan pada bagian mahkotanya berwarna putih dengan dilapisi sisik-sisik dari pucuk bagian batang semu yang mana panjangnya dapat mencapai 10 hingga 15 cm serta ukurannya dapat mencapai 3 kali 1, cm dan memiliki warna putih kuning. Lalu selanjutnya ada tanaman pandan wangi. Tanaman pandan wangi memiliki nama latin Pandanus amarylifolius. Tanamannya seperti ini. Tanaman pandan wangi. Lalu saya akan menunjukkan daun dari tumbuhan pandan wangi. Seperti ini adalah daun dari tumbuhan pandan wangi. Daun pandan ini merupakan daun yang tunggal, duduk seperti memeluk batang, bentuknya yang sempit serta memanjang. Sempit dan bentuknya memanjang. Daunnya seperti pita bentuknya, pada ujungnya meruncing dengan bagian tepi berduri kecil-kecil tajam. Terkadang duri-duri tersebut terdapat pada bagian sisi punggung ibu tulangnya. Ini adalah klasifikasi dari daun dari tanaman pandan wangi. Selanjutnya yang terakhir dari tumbuhan dikotil yaitu yang terakhir dari tumbuhan monokotil yaitu ada tanaman palem. Tanaman palem memiliki nama latin Arecaceae. Daun palem tidak dapat saya temukan karena daunnya untuk mendapatkan daunnya cukup tinggi untuk mencapainya. Saya akan tunjukkan gambar dari tanaman palem yang saya dapatkan. Seperti ini adalah tanaman palem. Pada tanaman palem tersusun menyirip dan majemuk. Tangkai daunnya biasanya dilengkapi dengan pelepah yang menyelimuti batang. Pada jenis palem tertentu, daunnya ditumbuhi dengan duri. Selain itu, ada juga daun palem yang memiliki morfologi unik dengan anak daun yang tumbuh melingkari ibu tangkai daun. Panjang dari daun palem ini bahkan bisa mencapai ukuran 3 meter. Daun bagian atas memiliki warna hijau tua, sedangkan bagian bawahnya hijau dengan aksen keputih-putihan. Nah, itu tadi semua adalah klasifikasi dari tumbuhan monokotil dan dikotil dengan daun yang dapat di lingkungan sekitar saya. Lalu kesimpulan dari video saya yaitu untuk bagian daun tumbuhan monokotil bentuk tulang daunnya sejajar atau melengkung. Untuk tanaman dikotil bentuk tulang daunnya menyirip atau menjari. Lalu untuk bagian batang tumbuhan monokotil batangnya tidak bercabang dan tidak berkambium. Untuk batang bagian dikotil
batangnya bercabang dan berkambium. Lalu untuk bagian akar tumbuhan monokotil akarnya serabut, dan untuk tanaman dikotil akarnya tunggang. Untuk biji dari tanaman monokotil bijinya berkeping 1, dan untuk biji dari tanaman dikotil bijinya berkeping 2. Itu semua adalah klasifikasi dari tanaman monokotil dan dikotil yang telah saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.